Halo, perkenalkan, nama saya Nova Fiartiana dengan NIM 2106 1104 0082 dari kelas C2 Prodi Akuntansi Universitas Samratulangi Manado. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sebuah video yang membahas mengenai menjelajahi dunia pustaka untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Jaini Imbang MM. Berikut pembahasannya. Pengantar. Menjelajahi dunia pustaka ini merupakan sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang membantu mahasiswa untuk memperoleh wawasan yang lebih luas, cara berpikir secara lebih kritis dan kreatif, serta keterampilan membaca dan menulis teks, khususnya ulasan buku, secara lebih memadai. Teks ulasan disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Sesungguhnya, ulasan tidak harus dibuat hanya buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lain seperti artikel, karya sastra. Contohnya, cerpen, novel, drama, dan puisi. Serta karya seni, contohnya musik, tari, kriya, lukis, pertunjukan, dan film. Bahkan, ulasan dapat dibuat merujuk pada sebuah peristiwa, misalnya olahraga atau kegiatan sosial lainnya. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Menulis teks ulasan buku tidak sekedar menguraikan isi buku yang diulas, tetapi harus menjelaskan bagaimana buku tersebut dapat memenuhi tujuan atau fungsi sosialnya. Sebagai sebuah genre, teks ulasan buku berisi deskripsi dan evaluasi terhadap buku itu. Ulasan buku memaparkan tujuan buku ditulis, menguraikan strukturnya, menjelaskan gaya penulisnya, dan meletakkan isinya ke dalam konteks yang lebih luas dengan cara membandingkan dengan buku-buku lain yang sejenis. Kata kunci yang perlu dipegang ketika akan menulis ulasan buku adalah menilai atau mengevaluasinya. Struktur teks ulasan buku. Teks ulasan buku disusun dengan struktur teks, identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, rangkuman evaluasi. Struktur teks itu dapat dinyatakan ke dalam bentuk bagan, seperti yang ada pada gambar, yaitu struktur teks ulasan, pertama identitas atau opsional, kedua orientasi, ketiga tafsiran isi, keempat evaluasi, dan yang kelima rangkuman. Sebagai istilah teknis yang mengacu kepada jenis-jenis teks, genre dapat dikelompokkan menjadi genre makro dan genre mikro. Di dalam ulasan buku, sebagai genre makro dapat ditemukan sejumlah genre mikro seperti deskripsi, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. 1. Identitas. Identitas pada ulasan buku berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang wujud fisik buku itu beserta ciri-cirinya. Ulasan buku lazimnya diawali dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang diulas. Bagian awal teks ulasan berisi informasi penting tentang buku. Judul, penulis, penerbit, tahun penerbit, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampul buku. Semua informasi itu merupakan fakta-fakta penting mengenai identitas buku yang diulas. Genre mikro yang digunakan untuk memaparkan struktur teks ulasan orientasi identitas atau opsional, tafsiran isi evaluasi, rangkuman, identitas adalah deskripsi. Setiap buku memiliki identitas yang dapat dilihat pada sampul luar, halaman sampul dalam, dan halaman hak cipta. 2. Orientasi. Tahapan orientasi identik dengan pengantar pada seluruh ulasan. Tahapan ini berfungsi untuk 1. Menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas, atau dalam hal jenis dan aliran ilmu yang disajikan, siapa penulisnya atau dalam hal jati dirinya, dan siapa pembaca yang dituju atau dalam hal segmentasinya. 2. Memposisikan buku yang diulas. 3. Menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Genre mikro yang digunakan untuk merealisasikan tahapan orientasi yaitu deskripsi dan eksposisi. Tahapan orientasi sejajar dengan tahapan rangkuman evaluasi. Pokok tertentu yang disampaikan pada tahapan orientasi ditegaskan kembali pada tahapan rangkuman evaluasi. Oleh sebab itu, dapat dimengerti apabila genre mikro yang digunakan pada kedua tahapan itu. 3. Tafsiran isi.
Tahapan tafsiran isi memuat 1. Penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. 2. Isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Dan 3. Perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Genre mikro utama yang digunakan untuk mengungkapkan tahapan tafsiran isi adalah deskripsi dan 4. Evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan. Karena pada tahapan inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atau buku atau materi yang diulas. Selanjutnya, aspek apa saja yang dinilai, apa yang dijadikan dasar evaluasi. Aspek-aspek yang dinilai meliputi 1. Kedalaman isi buku yang diulas itu. 2. Tata organisasi gagasan yang tergambar pada penata bab. 3. Gaya penulisan yang terungkap pada kualitas bahasa yang digunakan. Serta 4. Keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan buku. Dari aspek tata organisasi gagasan dapat dinilai 1. Apakah bab-bab pada buku itu disusun secara berimbang? Dan 2. Apakah terdapat kesesuaian hubungan antar bab? Dari aspek gaya penulisan dapat dinilai 1. Apakah buku itu ditulis dengan bahasa akademik dan baku? Dan 2. Apakah buku itu ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami? Adapun dari aspek keunggulan dan kelemahan dapat dinilai 1. Apakah buku itu dapat memberikan sumbangan baik secara praktis maupun teoretis? Dan 2. Apakah buku itu dapat mengungguli buku lain yang sejenis? Genre mikro utama yang digunakan pada tahapan evaluasi adalah diskusi. 5. Rangkuman evaluasi. Tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Pada bagian pertama tahap ini, penulis teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahapan orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Genre yang digunakan adalah deskripsi dan eksposisi. Deskripsi yang digunakan untuk memaparkan simpulan itu, dan paparan simpulan itu sekaligus digunakan sebagai alat untuk menegaskan ulang kebenaran pendapat awal. Penegasan seperti itu memenuhi fungsi reiterasi dalam eksposisi. Pada eksposisi yang mengandung struktur teks pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, penegasan ulang pendapat atau reiterasi. Reiterasi tidak lain adalah tahapan penegasan ulang pendapat yang sudah dikemukakan di tahapan pernyataan tesis. Sejalan dengan pemikiran itu, tahapan orientasi pada ulasan buku mengandung pernyataan pendapat dan tahapan rangkuman evaluasi mengandung pernyataan ulang pendapat tersebut. Membuat teks ulasan buku. Seorang pengulas pada prinsipnya adalah kritikus. Dalam mengulas sebuah buku atau bahan lain, ia harus bersikap jujur dalam mengungkapkan pendapat dan pandangannya. Jujur di sini berarti bersikap terbuka dalam mengemukakan kelebihan dan kekurangan buku yang diulas. Memang kekurangan dapat menjadi dorongan untuk menyatakan kritik dalam ulasan. Tapi pada saat bertindak sebagai pengulas juga perlu melihat bagian-bagian positifnya untuk dikemukakan sebagai khalayak. Apabila memungkinkan dalam mengulas sebuah karya dari sisi negatifnya, Anda menawarkan pemikiran untuk memecahkannya. Dengan demikian, kritik yang dikemukakan harus bermanfaat serta bernilai jujur, benar, dan objektif. Kritikus yang menghasilkan ulasan yang seperti itu akan disegani, dihormati, dan didengar pendapatnya. Untuk menghasilkan ulasan yang baik, diperlukanlah prosedur yang mengandung langkah-langkah operasional. Langkah-langkah itu adalah dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Mencari buku yang diulas. Buku yang harus diulas sebaiknya buku yang menjadi bidang minat. Hal ini diharapkan dapat mempermudah karena bidang itu bukan bidang yang asing. Selain itu, hasil ulasannya dapat membantu proses studi. 2. Membaca secara kritis. Sebelum membuat ulasan, membaca dengan teliti dan kritis perlu dilakukan. Bagian demi bagian perlu dibaca, termasuk bab pendahuluan. Orang sering mengira bahwa bab pendahuluan tidak penting, padahal
Pada bab itu diuraikanlah logika dan arah penulis buku itu, wilayah dan aliran ilmu yang dianut, tujuan penulisan dan pembaca yang ditargetkan. Sambil membaca, dapat membuat catatan-catatan untuk bagian-bagian yang dianggap penting. Catatan-catatan itu dapat dimasukkan ke tahapan tertentu pada ulasan. 3. Membuat ringkasan. Meringkas adalah menyatakan kembali buku yang dibaca dengan lebih singkat dengan mengungkapkan pokok-pokoknya saja. Ringkasan itu akan dimasukkan ke dalam tahapan tafsiran isi. Oleh sebab itu, ringkasan hendaknya mencakup isi buku secara keseluruhan. Keempat, menentukan kriteria. Penilaian kriteria dapat ditentukan berdasarkan cakupan isi buku yang diulas ke dalamnya, kualitasnya, gaya penulisannya, atau pokok-pokok yang menjadi perhatian khusus. Dengan menetapkan kriteria penilaian, arah penulisan ulasan buku yang dibuat terasa jelas. 5. Mencari buku, perbandingan, dan referensi untuk rujukan. Perbandingan yang dapat digunakan adalah buku-buku atau bahan-bahan sejenis yang sudah terbit sebelumnya, baik yang ditulis oleh orang lain maupun oleh penulis yang bukunya sedang ulas. Referensi diperlukan untuk mempertajam penilaian agar penilaian seimbang dan tidak sepihak. Keenam, menulis ulasan yang dimaksud dalam menulis ulasan buku. Pengulas hendaknya selalu berpegang kepada struktur teks, tetapi esensi isi dan genre yang digunakan untuk merealisasikan masing-masing tahapan itu terungkap. Setelah ulasan buku jadi, mintalah kepada pihak lain untuk memeriksa dalam hal isi dan kebahasaannya. Perbaikilah ulasan itu berdasarkan pada masukan-masukan yang diberikan. Hasil akhir ulasan harus betul-betul bagus, baik dari segi isi maupun kebahasaan. Rangkuman. Hasil eksplorasi di atas dapat dinyatakan kembali sebagai berikut. Identitas merupakan identifikasi terhadap buku yang diulas dan bersifat opsional. Identitas meliputi data-data penerbitan buku tersebut. Tahapan orientasi berisi deskripsi umum tentang buku yang diulas. Deskripsi umum buku dapat berupa paparan tentang penulis buku, latar belakang penulis, manfaat buku itu, dan sebagainya. Kemudian, tahapan tafsiran isi berisi paparan isi bab demi bab. Pada bagian ini, pengulas biasanya menceritakan ulang hal yang dilakukan oleh penulis dan memberikan gambaran terperinci mengenai buku yang diulas. Selanjutnya, pada tahapan evaluasi, dilakukan penilaian terhadap karya itu atas berbagai kelemahan dan kelebihannya dengan membandingkan buku itu dengan buku lain yang sejenisnya. Evaluasi dapat menyangkut penataan bab, penampilan, atau kualitas buku. Terakhir, pada tahapan rangkuman evaluasi, pengulas memberikan ulasan akhir yang berisi simpulan dari buku yang diulas.